Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita praktikum uji saintes maupun uji rantes dengan menggunakan software statistik, yakni SPSS dan Minitab ya. Jadi nanti kita melakukan analisis bagaimana kalau misalkan kita terapkan software statistik ini digunakan untuk melakukan analisis ya. Jika teman-teman di sini mendengarkan hal-hal bisik di video saya, tolong harap maklum ya, karena di sekitar saya memang agak padat penduduk sehingga suaranya cukup ramai. Nah, jadi misalkan di sini ada dua contoh soal. Jadi nanti dua contoh soal ini akan saya gunakan untuk melakukan analisis, ya, baik dengan menggunakan saintes maupun rantes. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa nanti kalau kita menggunakan SPSS itu hanya digunakan untuk kita melakukan analisis dengan menggunakan hanya digunakan untuk uji rantes. Sementara untuk Minitab semua pengujian uji satu sampel hipotesis non parametrik kita bisa lakukan. Ya, nah sebelum saya melakukan uji dengan menggunakan Minitab yang lebih lengkap, maka saya akan mencontohkan bagaimana cara analisis dengan menggunakan SPSS untuk uji rantes. Nah, misalkan di sini saya sudah punya dua contoh soal. Contoh soal yang pertama ini adalah ujilah apakah ketiga jenis data tersebut telah diambil secara acak dari populasi. Berarti kalau misalkan kita ingin melihat hasil keacaan atau randomness, berarti kita menggunakan metode yang namanya adalah rantes, ya kan? Sementara untuk yang soal nomor 2, yakni suatu studi tentang waktu transit ini pada sejumlah subjek dengan arteri koroner kanan, nanti silakan teman-teman baca sendiri. Median yang diamati oleh kelompok ini adalah 3,5 detik. Misal satu tim riset ini mengulang prosedur tersebut dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 11 orang pasien. Kemudian dapatkah tim yang kedua ini menyimpulkan pada taraf meta 5% bahwa median waktu transit yang teramati dalam populasi sampel yang diambil berbeda dari 3,5 detik. Artinya bahwa untuk soal nomor 2 ini kita menduga bahwa nilai mediannya sebesar 3,5. Nah, untuk menduga apakah hasil dugaan kita benar atau salah, maka nanti dari data yang saya tampilkan di sini akan kita lakukan pengujian dengan taraf nyatanya sebesar 5%. Nah, berarti dengan menggunakan SPSS kita akan mengerjakan soal nomor 1 sama nomor 1 ini. Jadi kita ingin menguji apakah data umur sama data tinggi badan ini sudah diambil secara acak atau belum. Nah, di sini sudah saya menginputkan datanya ke dalam Excel. Supaya lebih mudah, tinggal saya copy saja datanya. Saya copy dulu ke SPSS, ya. Terus kemudian di sini saya namai ada data umur sama tinggi badan, ya. Nah, saya ketikkan dulu di sini, berarti variabel pertama adalah umur, variabel kedua adalah tinggi badan, ya. Terus kemudian kita kembali ke data view. Caranya adalah klik analyze, terus kemudian kita pilih non parametric test, kemudian kita pilih yang runs, ya. Analyze dan parametric test sama runs. Nah, di sini ada banyak sekali metode-metode dalam non-parametric test. Ada chi-square, ada binomial, ada runs, ada sampel KS, walaupun sebenarnya tidak selengkap di Minitab untuknya satu sampelnya. Nah, selain rantes, di sini juga ada yang namanya satu sampel KS. Satu sampel KS itu biasanya digunakan untuk melakukan pengujian apakah datanya itu normal atau tidak, ya. Sebelum saya masuk ke rantes, alangkah baiknya saya juga menjelaskan bagaimana pengujian apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Ya, ini kita bisa klik satu sampel KS, misalkan seperti ini, kita masuk ke tes variable list. Di sini ada tes distribusi. Karena kita menginginkan apakah datanya normal atau tidak, maka kita pilih yang normal. Sementara untuk exact sama options ini tidak usah diklik, ya. Langsung aja di OK. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Umur, nilai p-value-nya sebesar 0,78. Di sini titik 78 itu depannya sebenarnya ada nolnya. 0,78. Sementara untuk tinggi badan, nilai p-value-nya adalah titik 549 atau 0,549. Nilai p-value itu dapat dilihat di bagian bawah kiri, ya, yang ini signifikansinya. Nah, nanti dibandingkan sama nilai alfa,
ya. Nah, nanti kalau misalkan nilainya lebih dari 0,05 atau nilai alfanya berapa, taraf signifikasinya berapapun, itu artinya bahwa datanya itu normal. Sebenarnya data umur sama tinggi badan, artinya data ini sebenarnya cocok kalau misalkan digunakan untuk uji hipotesis yang parametrik. Nah, tapi berhubung kita hanya ingin melihat keacakan saja, maka kita tidak usah melihat dari sininya. Jadi kita tidak melihat dari sisi distribusinya. Di sini saya hanya mencontohkan saja bagaimana kalau kita ingin menguji apakah datanya itu normal atau tidak. Berhubung di sini adalah uji keacaan, hanya ingin melihat apakah datanya acak atau tidak. Jadi saya kira teman-teman langsung saja menganalisisnya langsung tidak perlu ke satu sampel KS ya, karena ini hanya contoh untuk menguji datanya normal atau tidak. Nah, jadi tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, analyze, non-parametric test sama runs. Kemudian di sini saya masukkan data dua-duanya. Ya, karena saya ingin menguji dua-duanya, dua-duanya saya masukkan ke bagian tes variable. Di sini cut point-nya, karena secara konsep itu kita bisa menggunakan median, maka kita gunakan median. Sebenarnya kalau secara teori memang cukup median ya, cuma kalau aplikasi memang bisa kita gunakan mean, modus dan sebagainya dan ataupun custom ini kita bisa menentukan sendiri cut point-nya itu berapa. Cut point ini nilai dugaannya. Jadi kalau misalkan kita memahami materi rantes di video sebelumnya itu kan dasar untuk menentukan tanda plus sama minus itu kan dari median. Nah, itu kalau misalkan dengan menggunakan software kita bisa menentukan dari berapapun bentuk ukurannya ya. Bisa median, bisa modus, bisa mean, bisa custom seperti itu. Ini adalah exactnya nggak usah, terus kemudian opsinya juga tidak perlu saya kira, kemudian langsung di OK. Nah, nanti akan keluar hasil yang ada di bawahnya. Nah, di sini ada cases kurang dari test value sama cases lebih dari test value. Di sini yang dimaksud dengan tes kurang dari test value ini adalah berarti artinya bahwa nilai N2-nya sebesar 12, sementara N1-nya sebesar 13. Sementara untuk banyaknya run into atau R itu sebesar untuk yang umur itu sebesar 19, sementara untuk yang tinggi itu sebesar 13. Nah, di sini ada juga nilai Z hitungnya ketemu 2,055, tingginya Z hitungnya ketemu 0,000. Ya. Nah, nanti kalau misalkan pengambilannya keputusannya gimana? Apakah dia sudah acak atau belum? Nah, itu nanti silakan teman-teman lihat di bagian tabel tabel rantes atau kita bisa menggunakan nilai p-value-nya yang ini. Ya, p-value dibandingkan sama alpha. Ya, seperti itu kalau kita menggunakan rantes dengan menggunakan SPSS. Sementara kalau misalkan dengan menggunakan Minitab, ya, langsung saja datanya saya kopikan aja semua karena nanti di kolom C ini kita menggunakan ini adalah data di soal yang kedua, sementara A sama B ini adalah soal yang pertama. Saya kopikan aja datanya. Langsung masuk ke worksheet. Ya, langsung saja ini langkah-langkahnya adalah kita lihat terlebih dahulu. Klik start, kemudian non parametrik kita pilih run test. Nah, di sini kalau rantes di sini pun sama seperti SPSS. Kalau SPSS ada modus juga untuk sebagai cut point-nya, tapi kalau di Minitab hanya rata-rata sama above and below dari yang kotak ini. Nah, kotak ini yang masih kosong ini, yang ini, nah ini biasanya diisi dengan nilai medianya, sehingga sebelum kita melakukan analisis untuk Q1 sama Q2 untuk menguji rantesnya, maka kita mencari dulu nilai mediannya terlebih dahulu. Jadi klik start, basic statistik display, kemudian umur sama tinggi badan kita masukkan ke bagian variabel, kemudian klik statistik. Nah, ini datanya ini kita hilangkan aja semuanya karena tidak diperlukan. Yang kita perlukan hanya nilai median. Nah, kemudian kita klik OK, kemudian OK lagi. Nah, sehingga kemudian setelah hasil analisisnya ternyata ketemu bahwa umur itu medianya 38, tinggi badan nilai medianya 168. Tinggal kita masukkan ke start, non parametrik, kemudian kita pilih yang run test, ya. Jadi start non parametrik run test, kemudian kita analisis dulu yang umur tidak bisa barengan sama dengan seperti di SPSS, kita cek satu-satu umur, kemudian above and below-nya kita masukkan nilainya adalah 38, kemudian langsung di OK. Ketemunya nilai p-value-nya adalah 0,002 ya. Terus di sini adalah hasilnya.
12 observation above K sama yang 13 below. Nanti ini adalah berarti artinya ada yang di bawah sama di atas. N1 sama N2-nya. Nanti kita lihat langsung aja kalau putusannya dari P value aja. Kalau P value kurang dari alpha berarti tolak H0 gitu aja. Jadi sama kayak yang dulu. Nah, kalau yang tinggi badan gimana? Sama saja, start, non-parametric run test, kita masukkan, kita ganti variabelnya tinggi badan, above and below-nya kita ganti 168, kemudian klik OK. Ini adalah P value-nya, 0,844. Mungkin agak sedikit berbeda dengan SPSS, nggak masalah. Yang paling penting adalah kita tahu bahwa kesimpulannya akan sama saja. Dapat dilihat dari nilai P value-nya. Ya, sementara soal nomor 2, ini kita melakukan analisis dengan menggunakan sign test. Caranya adalah start, non-parametrik, kemudian adalah satu sampel sign, ya. Kemudian kita masukkan di variabelnya adalah waktu. Tes medianya tadi adalah 3,5, di mana alternatifnya adalah not equal, ya. Bisa diganti less, bisa diganti not equal, bisa diganti dengan greater than. Berhubung persoalannya itu berkaitan sama berbeda, tidak menunjukkan kurang dari atau lebih dari, kita pilih yang not equal, kemudian klik OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Sign test of median 3,5 versus not 3,5, ya. Ini sama saja konsepnya kayak uji hipotesis satu sampel parametrik yang dulu. Kemudian ternyata ketemu nilai P-nya adalah 0,0215. Sebenarnya kalau teman-teman mencermati output di sign test di mini-test sama dengan teori yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, sebenarnya hasilnya kok berbeda untuk nilai probabilitasnya atau nilai P-nya, karena dalam P di sini kalau sama si mini-test ini dia dikalikan 2. Kalau dalam penjelasan saya hasilnya adalah 0,0107, itu dikalikan 2 sama si mini-test, sehingga nanti pembandingnya untuk analisis dengan menggunakan mini-test bukan lagi alpha per 2 seperti teori yang saya jelaskan di video sebelumnya, tapi pembandingnya langsung alpha. Ya, kalau teman-teman mencermati dengan baik penjelasan saya, itu kita menggunakan pembandingnya adalah alpha per 2 untuk sign test. Sementara kalau menggunakan mini-tab, itu karena sama si mini-tab itu nilai P-nya dikalikan 2, maka nanti pembandingnya bukan lagi alpha per 2 tapi langsung alpha. Ya, jadi seperti itu. Ya, terus kemudian nanti kesimpulannya, jadi nanti teman-teman bisa bandingkan nilai P ini dengan nilai P value-nya. Ya, dengan nilai tara signifikansinya. Di sini bisa menggunakan nilainya dari 5%. Kemudian kalau ada satu sampel lagi untuk yang non parametrik, ini yaitu Wilcoxon. Nah, untuk secara teorinya teman-teman nanti silakan menggunakan atau mencari buku-buku yang berkaitan sama satu sampel non parametrik. Nah, caranya sama saja, non-parametrik satu sampel, bedanya sign sama Wilcoxon apa sebenarnya? Intinya sama saja, kita melakukan pengujian kondisinya non-parametrik gitu aja. Ya. Kemudian klik waktu. Di sini tes medianya berapa? 3,5. Kemudian alternatifnya not equal. Hasilnya nilai P value-nya adalah yang ini. Ini adalah P value ya. Kalau yang atas tadi kan untuk nilai P-nya adalah binomial untuk sign test. Kalau ini adalah P value-nya. Ketemunya adalah 0,083. Nanti kesimpulannya bisa teman-teman cari sendiri. Ya, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan bagaimana caranya kita melakukan analisis dengan menggunakan SPSS dan mini-tab untuk uji hipotesis satu sampel non-parametrik. Selain itu tadi sudah saya jelaskan pula bagaimana cara kita melakukan pengujian data, apakah datanya itu normal atau tidak. Karena kalau normalitas data itu diperlukan ketika kita melakukan analisis berkaitan untuk menentukan apakah metode yang kita gunakan itu parametrik atau non-parametrik, ya. Jadi seperti itu yang perlu saya sampaikan mengenai praktikum penggunaan SPSS dan mini-tab untuk uji hipotesis satu sampel non-parametrik.